Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang hukum pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Rahmania Latif, NIM 200202110040 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Fridatul Maimuna, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B, NIM 200202110041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Adiansyah, NIM 200202110042 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggar-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatannya yang dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sumber hukum pidana ada dua. Hukum material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana termuat rumusan pembuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Hukum formil, hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum, di mana hukum formil ini mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ada dua. Fungsi preventif, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, fungsi represif, yakni untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sifat hukum pidana. Menurut Wirjono Rodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan umum, pidana pada hakikatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu yang konkret langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Ciri bahwa hukum pidana bersifat sebagai hukum publik karena sanksi pidana tetap ada meskipun perbuatan yang menimbulkan tindak pidana dilakukan orang atas persetujuan si korban. Misalnya, pasal 332 KUHP tentang melarikan wanita atas persetujuannya. Kemudian, pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. Dan pasal 348 KUHP tentang pengguguran kandungan seorang wanita atas persetujuannya. Untuk menuntut tindak pidana tidak tergantung kepada gugatan si korban, melainkan merupakan kewajiban alat negara yang berwenang, yaitu penuntut umum atau jaksa, kecuali dalam delik aduan atau pledge delay. Misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Asas-asas hukum pidana. Asas legalitas. Asas legalitas berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Yang kedua, asas teritorialistis. Asas ini benarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Yang ketiga, nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Dalam hubungan internasional, hukum ini disebut asas personalitas. Yang keempat, asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Yang kelima, asas universalitas. Asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti, si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme, yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana. Yang keenam, asas tidak ada hukuman
tanpa kesalahan. Tahu? Kinstraf zonder schuld. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan ke dalam satu asas yang fundamental, yaitu menjadi asas legalitas. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu seperti KUHP, undang-undang yang merubah atau menambah KUHP, aturan-aturan pidana di luar undang-undang hukum perdata. Sumber hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup. Hubungan hukum pidana dengan tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, di mana mengatur, menata, menyusun tata tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum pidana termasuk jenis dari tata hukum Indonesia, karena hukum pidana sebagai pengatur dan pembatas tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum pidana termasuk jenis dari tata hukum pengatur Indonesia, di mana sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam mengatur ketertiban umum, dan tata hukum Indonesia sebagai pemelihara pertahanan tata tertib. Hubungan dan irisan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi. Hubungan. Pengertian umum dari hukum pidana bahwa kepentingan hukum tiap manusia yaitu jiwa raga, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Seiring dengan perkembangan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah masyarakat, maka pelanggaran atas kepentingan hukum perdata ekonomi juga termasuk urusan hukum pidana. Dalam hukum perdata ekonomi, apabila ada tindakan hukum yang dapat merugikan orang lain, apabila dari orang itu sendiri tidak dapat melapor sendiri ke muka peradilan perdata, dapat juga dengan melalui perantara negara atau alat-alat kekuasaan negara yang akan mengurusi tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya. Sumber hukum perdata sendiri juga terdiri dari hukum publik. Dapat diketahui dengan adanya hubungan hukum pidana dan hukum perdata ekonomi tentunya bertujuan baik karena untuk melindungi para pelaku ekonomi seperti perdagangan. Irisan. Adanya hukum perdata ekonomi yang mengatur wewenang dan memecahkan masalah tertentu sehingga para pelaku bisa melakukan kegiatan ekonomi lebih tenang lagi. Adanya hukum perdata ekonomi dapat menciptakan serta mengatur kehidupan di dalam masyarakat yang aman, tertib, serta tentram, dan memiliki nilai adil dalam mendapatkan kepastian hukum. Adanya hukum pidana untuk mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum supaya membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Sebelum hukum pidana masuk di Indonesia yang dibawa oleh Belanda, dulu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kodifikasi pada tahun 1830. Belanda berhasil melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana pada 10 Februari tahun 1866. Inilah yang kemudian menjadi KUHP yang berlaku sampai saat ini di Indonesia. Saat zaman Indonesia merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal 2, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP pidana sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta tentang perubahan KUHP pidana dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 PRP Tahun 1960 tentang beberapa perubahan KUHP pidana, Undang-Undang Nomor 18 PRP Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan udara pada bab 29 buku kedua KUHP. Sistematika hukum pidana.
Buku 1 mengatur tentang ketentuan umum terdiri dari 9 bab dan 103 pasal. Buku 2 mengatur tentang kejahatan terdiri dari 31 bab dan 103 pasal. Buku 3 mengatur tentang pelanggaran terdiri dari 10 bab dan 82 pasal. Perbuatan kejahatan terdiri dari: pertama, kejahatan terhadap keselamatan negara dan kepentingan negara. Kedua, mengacaukan sidang parlemen dan merintangi pemilu. Ketiga, mengganggu rapat-rapat umum. Dan keempat, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan kejahatan jabatan. Pelanggaran terdiri dari: pertama, pelanggaran terhadap umum, misalnya kenakalan terhadap manusia, hewan, atau barang yang membahayakan keselamatan umum. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketertiban umum, misalnya mengganggu tetangga dan pengemisan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kekuasaan umum, misalnya merusak pengumuman yang berwajib. Yang keempat, pelanggaran terhadap kesusilaan, misalnya menjual gambar atau film yang tidak senonoh. Yang kelima, pelanggaran terhadap keamanan negara, misal memasuki tempat angkatan perang. Tindak pidana atau delik. Tindak pidana menurut S.R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi. Yang pertama, adanya subjek. Yang kedua, adanya unsur kesalahan. Yang ketiga, perbuatan bersifat melawan hukum. Yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur tindak pidana menurut Moel Jatno. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, yang dilarang oleh aturan hukum. Yang ketiga, ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna. Yang pertama, perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia. Yang kedua, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, diadakan tindakan penghukuman. Unsur tindak pidana menurut FOS. Yang pertama, kelakuan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Yang ketiga, dalam peraturan perundang-undangan. Delik-delik khusus terdiri dari: A. Jiwa seseorang, contoh pembunuhan yang direncanakan. B. Tubuh, misalnya penganiayaan, perkelahian sehingga menimbulkan cacat tubuh. C. Kemerdekaan pribadi, misalnya perdagangan anak, merampas orang, dan mengancam dengan kejahatan. D. Kehormatan, contoh penghina, fitnah, penghinaan orang yang telah meninggal. E. Benda, contoh pencurian, penggelapan, dan penipuan. F. Tingkah laku terhadap susunan keturunan dan perkawinan, misalnya penggelapan keturunan dan perzinaan. G. Tingkah laku terhadap kesusilaan, contoh perkosaan terhadap anak di bawah umur. Kesalahan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Menurut Moel Jatno, syarat-syaratnya terdiri dari: A. Melakukan perbuatan pidana bersifat melawan hukum. B. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. D. Tidak ada alasan pemaaf. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Yang kedua, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan disebut kesalahan. C. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan Staffordering. Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melampaui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh negara atau undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan hukum acara pidana. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP, maka secara singkat KUHAP memiliki 5 tujuan, yaitu sebagai berikut. Adapun tahapan hukum acara pidana, yaitu penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, surat dakwaan, dan upaya paksa. Peniadaan pidana.
Peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Secara garis besar, dasar peniadaan pidana terbagi menjadi dasar pembenar, dasar pemaaf, dan dasar penghapus penuntutan. Dasar pembenar yaitu alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dasar pembenar dalam KUHP adalah yang pertama, adanya keadaan darurat yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua, adanya bela paksa yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Dasar pemaaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau hapusnya kesalahan si pembuat, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dasar pemaaf dalam KUHP yaitu yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab terdapat dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang disebut dengan overmatch atau daya paksa terdapat dalam pasal 48 KUHP. Dasar penghapus penuntut, tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Contoh pada pasal 53 KUHP, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan. Thanks.